Halo Swak Simsim, Juang-juang membantah Karina. Kali ini kita akan berbicara tentang awal mula kekristenan masuk di tanah Simsim atau Kabupaten Pakpak Barat. Anda tentu penasaran? Kalau begitu, marilah kita mengikuti video ini. Eits, tapi jangan lupa, sebelum kita mengikuti video ini, ada baiknya kita untuk subscribe channel ini dan juga like, komen, dan share supaya semakin banyak yang tahu tentang awal mula kekristenan di Pakpak Barat. Awal mulanya ialah pada tahun 1904 di mana Belanda datang dari Boang atau yang disebut dengan Aceh Selatan yang sekarang ada di Aceh Singkil dan Subu Salam untuk mencari Raja Sisingamangaraja ke-12 yang bersembunyi di tanah Simsim. Akan tetapi, barulah pada tahun 1907, Raja Sisingamangaraja ke-12 dapat ditemukan dan dibawa ke Pearaja. Efek dari kedatangan Belanda tersebut adalah terbukanya akses jalan, sehingga berdatanglah para pedagang yang berasal dari Barus dan Melayu. Di antara pedagang tersebut, ada juga orang Cina atau Tiongkok dan orang Toba yang membawa dagangannya berupa oles dan cangkul. Salak, yang merupakan ibu kota Pakpak Barat sekarang ini, merupakan lokasi pasar yang terbesar ketika itu. Adalah Julianus Huta Barat dan Musa Sibarani. Keduanya adalah para pedagang yang rutin berjualan ke Salak, dan mereka sudah menjadi Kristen pada masa itu. Mereka bergaul dengan sangat akrab dengan masyarakat Pakpak yang ada di Simsim. Selain berdagang, mereka juga mengajari penduduk tentang tata cara pertanian, serta memperkenalkan sistem pertanian menetap. Musa Sibarani juga ternyata mempunyai kepandaian dalam hal medis, dengan banyak memberikan praktek perawatan bagi orang-orang yang sakit, serta banyaknya penderita yang disembuhkan. Masyarakat banyak sekali mendapat manfaat. Yang sangat berkesan pula, Musa Sibarani dalam pengobatannya selalu memulai praktek mediknya dengan berdoa kepada Tuhan, sehingga Musa Sibarani menjadi ikon kala itu. Hidupnya berbeda, ibadahnya memikat, pekerjaannya mulia, warga kota Salak menjadi simpatik. Ketertarikan warga tersebut membuat Musa Sibarani mendapat tempat di hati marga Boang Menalu, terkhusus keluarga Perseol Boang Menalu, yang akhirnya memberikan seorang putri sebagai istri Musa Sibarani, karena pada saat itu status Musa Sibarani ialah sebagai duda. Perkawinan itu tentu saja mempermudahkan pemberitaan Injil oleh Musa Sibarani di kota Salak. Demi melihat perkembangan persekutuan, di mana lagi Musa Sibarani telah menjadi kerabat dekat, maka Raja Madalkop Boang Menalu mengusulkan agar dibuat satu tempat untuk mengadakan ibadah minggu dan sekolah. Maksud tersebut diberitahukan juga kepada Raja Deleng Banurea di Kuta Ketang Salak, dan puji Tuhan mendapat sambutan yang baik. Melihat perkembangan tersebut, pergilah Musa Sibarani ke Pearaja atau di Tarutung untuk menjumpai Tuan Pendeta I.L. Nomenchen dan menceritakan segala perkembangan yang terjadi di Simsim. Nomenchen yang sangat bergembira mendengar kabar tersebut, lalu kemudian mengutus seorang penginjil bernama Samuel Hutahayan untuk melayani di sana bersama-sama dengan Musa Sibarani. Kedatangan tersebut membuat Raja Madalkop Boang Menalu dan Raja Deleng Banurea dan pengetuai-pengetuai membuat kebaktian pertama pada tahun 1907 di Balai Kuta Gugung Salak. Karena kemajuan tersebut, maka banyak jugalah tantangan yang datang kepada mereka silih berganti, terutama dari orang-orang yang beragama animisme yang menyebut dirinya Silimin, yang beragama Sidamdam. Mereka menyebutkan bahwa agama Kristen merupakan agama penjajah. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan umat Tuhan di Salak untuk mendengarkan berita Injil. Hari lepas hari,
semakin banyak orang Pakpak di Salak yang mau menerima berita keselamatan. Pada tanggal 18 Februari 1911, diadakanlah pembaptisan pertama terhadap 21 orang Pakpak di Salak tersebut. Sakramen baptisan itu dilayani langsung oleh Tuan Pendeta Brand Smith. Inilah 21 warga Pakpak Simsim yang menerima baptisan di hari yang istimewa itu. Pertama, Raja Madalkop Buang Menalu diganti menjadi nama yang baru, yaitu Raja David Buang Menalu. Kedua, Raja Deleng Banurea diganti menjadi nama yang baru, yaitu Raja Salomo Banurea. Untuk mempersingkat waktu, maka nama yang lainnya akan saya tulis di dalam deskripsi. Selanjutnya, pada tahun 1910, datanglah Guru Julianus Manik ke Salak. Beliaulah yang menjadi guru kuliah pertama di gereja Salak. Ia seorang guru dengan talenta musik yang cukup mumpuni. Rupa ragam alat musik dapat dimainkan dengan mahir, seperti poti merende atau organ, sordam, seruling, dan alat musik tiup lainnya. Guru Julianus juga mengajarkan keahlian itu kepada anak-anak Pakpak. Salah satu yang diajarkan adalah lagu dari buku Ende nomor 178 yang berjudul Roh Momi Yesus. Pada tahun 1921, Guru Julianus Manik pindah tugas dan digantikan Guru Justi Simamora. Beliau mengajarkan berbagai kecakapan dan pengetahuan. Selain mengajarkan tentang aturan Kristen, ia juga mengajarkan ilmu bumi. Pembelajaran tersebut tentu saja semakin memajukan pengetahuan di kota Salak. Pada tahun 1925, Guru Justi Simamora pindah pelayanan dan digantikan oleh Guru Prianus Lumbantoruan. 2 tahun berselang, pada tahun 1927, beliau digantikan oleh Guru Osman Matondang. Guru Osman Matondang inilah yang pertama sekali mengusulkan kesempatan anak-anak Pakpak untuk bersekolah Jending HKBP. Anak sulung pendidikan Sending tersebut bernama Ferdinand Banurea. Sejak saat itu, pengutusan anak didik ke sekolah Sending semakin mendapat sambutan. 3 orang berturut-turut, yaitu Guru Lancam Huria Bako, Guru David Manik, dan Guru Lacarus Manik, berkesempatan mendalami pendidikan di sekolah Sending tersebut. Puji Tuhan, Injil telah menjadi perubahan peradaban. Setidaknya masyarakat Pakpak awal Sending mulai menyadari hal itu, bahwa ilmu pengetahuan yang dibawa oleh para penginjil membawa perubahan yang baik. Konsekuensi positifnya, semakin banyaklah warga Pakpak yang membuka diri untuk menerima Injil. Injil menjadi sesuatu yang dirasa berkuasa, mengubah kehidupan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sejarah mencatat bahwa perkembangan yang signifikan atas pekabaran Injil dan penerimaan Injil di tanah Simsim adalah sekitar periode tahun 1917 sampai dengan 1936 yang meliputi daerah-daerah di sekitar Tinada, Jambu, Penggegen, Simerpara, dan Boang di Aceh Singkil. Puji Tuhan, kita wajib memuji Tuhan yang Esa itu. Atas berkat-Nya, maka kekristenan sebagai tonggak yang ada di Pakpak Barat semakin hari semakin bertumbuh. Sekianlah video ini, kiranya dapat memberkati kita semua dan menambah wawasan kita. Akhir kata kami ucapkan, juah-juah mo banta karina.